Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Di balik kabut Gunung Awan, sebuah gunung terpencil di Indonesia, terkenal akan puncaknya yang selalu diselimuti kabut tebal. Para pendaki sering menceritakan kisah mistis tentang suara-suara aneh, bayangan yang melintas cepat, dan bau dupa yang muncul entah dari mana. Namun, kisah paling menyeramkan adalah tentang hilangnya Raka, seorang pendaki yang lenyap tanpa jejak. Raka, seorang pemuda berjiwa petualang, memutuskan mendaki Gunung Awan bersama 3 temannya, Dita, Arif, dan Farhan. Mereka berangkat pagi-pagi buta agar sampai di puncak sebelum malam. Namun, sejak awal perjalanan, Raka merasa ada yang aneh. Suara langkah kakinya seringkali terdengar lebih dari satu, seolah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Set, dengar nggak tadi? Bisik Raka ketika mereka istirahat di pos 3. Dengar apa? Jawab Dita sambil mengerutkan dahi, kayak ada yang manggil nama aku. Teman-temannya hanya tertawa kecil, menganggap Raka terlalu lelah atau hanya paranoid. Namun, sejak itu, suasana semakin mencekam, udara yang dingin terasa menusuk tulang, dan kabut mulai turun lebih awal dari biasanya. Saat mereka hampir mencapai puncak, Raka tiba-tiba berhenti berjalan. Dia menatap ke arah hutan di sebelah kanan, tempat kabut paling tebal berkumpul. "Kalian lihat itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Lihat apa? Arif mencoba mengikuti arah pandangannya. Itu perempuan di balik pohon. Dia melambai ke aku. Dita dan Farhan tidak melihat apapun, tetapi Arif, meski samar, mengaku melihat sosok putih yang berdiri di kejauhan. Mereka memutuskan untuk berjalan lebih cepat dan tidak memedulikan hal itu. Namun, tiba-tiba, Raka berhenti lagi. Kali ini dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. "Raka, ayo jalan," seru Farhan sambil menggoyangkan bahunya. Tapi Raka tidak merespons. Seketika dia berbalik arah dan mulai berjalan ke dalam hutan tanpa sepatah kata pun. "Raka, kamu mau kemana?" teriak Dita. Panik, ketiganya mencoba mengejarnya. Tetapi kabut semakin tebal, dan langkah Raka terasa semakin jauh. Aneh, meskipun mereka berlari, Raka terlihat seperti melayang cepat menjauh, sampai akhirnya sosoknya lenyap di antara pepohonan. Mereka mencari Raka hingga malam tiba, memanggil namanya dengan suara serak. Namun, tidak ada jawaban, hanya ada suara gemerisik dedaunan dan bau anyir yang tiba-tiba memenuhi udara. Ketika pagi tiba, tim SAR akhirnya datang untuk membantu pencarian. Setelah 3 hari menyisir hutan, mereka menemukan jaket Raka tersangkut di dahan pohon, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Yang lebih aneh, beberapa pendaki yang mencoba mendaki Gunung Awan setelah kejadian itu mengaku mendengar suara seseorang memanggil mereka dari dalam kabut dengan suara yang sangat mirip dengan Raka. Hingga kini, Gunung Awan tetap menjadi misteri. Penduduk setempat percaya bahwa Raka tidak hilang, melainkan diambil oleh penghuni gunung yang merasa terganggu. Kabarnya, jika mendaki di Gunung Awan dan mendengar suara panggilan dari dalam kabut, jangan pernah menjawab, atau kamu akan bernasib sama seperti Raka, hilang selamanya di balik kabut.